Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 97 Jakarta dan di sini ada kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Bapak Dwi Rio Sambodo, yaitu mengundang guru dan para orang tua peserta didik di SMP Negeri 97 untuk bicara tentang bagaimana pengasuhan positif tanpa kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, seraya memanjatkan doa bagi para pendahulu kita, pejuang-pejuang bangsa dan pahlawan-pahlawan bangsa. Semoga kita semua tetap setia mewarisi api perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Ibu Ketua Komite, dalam hal ini pengurus komite yang mewakili Mama Rafa dan Mama Bian, dan ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua murid SMP Negeri 97 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, utama segala nikmat sehat, sehingga kita hari ini bisa menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Dwi Rio Sambodo. Beliau adalah merupakan salah satu kebanggaan dari SMP 97 Jakarta juga, karena beliau adalah alumni dari SMP Negeri 97 Jakarta. Luar biasa. Selama ini sangat membantu SMP Negeri 97 Jakarta dalam segala hal. Ya, dan memang SMP saat dibutuhkan. ini sebentar lagi kita akan bikinkan jalan tembus ke sana, Bapak Ibu. Jadi yang rumahnya nanti di sana tidak usah muter ke sana lagi. Kita insya Allah akhir bulan ini kita ada jalan tembus ke arah jalan di depan sana. Jalan raya. Jadi kita punya 2 pintu, ya. Sehingga karena murid kita itu 969, kalau keluarnya dari sana semua kayak cendol itu.
Alhamdulillah Pak Rio bersamaan dengan kita pembangunan Puskesmas, kita diberikan akses jalan sesuai dengan program dari Kecamatan Matraman. Nanti ibu kota Matraman itu terpusat di sepanjang jalan ini. Jadi SMP 97 tidak membelakangi jalan raya, kita akan wajahnya menghadap ke sana. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat juga untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dwi Sambodo, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PD Perjuangan, yang saat ini Komisi B. Pak Rio ini memang bagi saya, teman-teman yang tahu ya, dekat lah juga kan. Jadi anggota DPRD itu yang keempat periode gitu, menjalani 4 periode gitu, dan saat ini ada di Komisi B gitu. Dan yang terhormat Bapak Ari selaku tuan rumah Kepala Sekolah SMP Negeri 97, dan juga ada Ibu Retno Listianti narasumber pada siang hari ini, dan juga ada perwakilan apa emang komitenya ya, mama ya, kalau komite mama panggil ya, bukan ibu ya. Oh iya, mama Bian dan mama Rafa, dan juga ibu-ibu bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Jadi memang kegiatan reses pada siang hari ini adalah bagi saya, kita semua mungkin yang sudah sering kali menghadiri reses, adalah satu ajang silaturahmi. Ini bagian dari kegiatan anggota DPRD yang terpilih untuk menemui konstituen itu pemilih di saat yang kampanye lalu lah gitu kan. Yang akan menyampaikan mengenai banyak hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi kita sebagai orang tua, baik orang tua di rumah maupun sebagai orang tua murid yang memiliki siswa-siswi di sekolah. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena ini penting dan pengalaman saya pribadi sebagai orang tua maupun sebagai orang tua siswa. Jadi saya hanya menyampaikan penghantar saja, selanjutnya nanti Bu Retno yang akan banyak menyampaikan hal-hal. Nah, karena materi ini nggak nyala nih, ya, tolong panitia sambil ini dibuat nyala, supaya menyala gitu kan, supaya bisa dilihat. Mungkin materi ini bisa difotokopi supaya bisa sambil mengikuti. Ini sudah infoksi tiga nggak bisa semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama kepada Bapak Ari Satwiantoro, Kepala Sekolah SMP Negeri 97, dan segenap jajaran, wakil kepala sekolah, TU, para guru, dan semua keluarga besar SMP Negeri 97. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang memfasilitasi kegiatan ini. Insya Allah mendatangkan barokah dan manfaat. Dan tentu yang kita banggakan, hormati sama-sama kepada Ibu Retno Listiarti, SPD MSI. Beliau ini pendidik, juga sekarang masih di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Beliau juga pernah menjadi Kepala Sekolah SMA Teladan SMA 3 Jakarta Selatan, dan pernah menjabat 5 tahun sebagai KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2017 sampai 2022. Diundang karena terkait dengan Kasubin Pendidikan. Kebetulan saya Kasubin Pendidikan JT1 yang membawahi 5 kecamatan: Matraman, Jatinegara, Cakung,
Duren Sawit, dan Pulau Gadung. Dan sekarang ditambah di JT2, PLT. 5 kecamatan juga, Ciracas, Pasar Rebo, Cipayung, di kota ini 10 lah. Dan itu adalah wilayah terluas se-DKI Jakarta dan penduduk terbanyak se-DKI Jakarta. Dan bila ada pilkada atau pemilihan, itulah yang menjadi pokoknya. Pokoknya kalau menang di timur, biasanya menang di DKI Jakarta. Bukan untuk Mario kalau itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan pendidikan tadi sepintas beliau sudah menyampaikan tentang sistem pendidikan yang sedang berproses, dan mudah-mudahan peraturannya sudah mulai setelah hampir 11 tahun tidak bergerak untuk perbaikan, dan baru kemarin diketok. Itu yang pertama. Yang kedua yang selalu menjadi persoalan di masyarakat adalah soal kartu Jakarta Pintar. Jadi pasca Pak Gubernur Pak Heru yang sempat menurunkan penerima KJP di zaman Pak Gubernur Pak Pramono Anung, dikembalikan marwahnya seperti sebelumnya. Jumlahnya 707.513 KJP plus. Jadi dikembalikan. Dan kenapa seperti itu? Ternyata Pak Pramono itu anak seorang guru yang juga hidupnya tidaklah berkecukupan. Dia bisa menjadi gubernur, bahkan insinyur dari ITB karena beasiswa. Dia berharap anak-anak Jakarta yang tidak beruntung nasibnya secara ekonomi, tapi beruntung kesempatannya untuk bisa berpendidikan tinggi melalui kartu Jakarta Pintar seperti DKI Jakarta ini. Aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, pastinya kegiatan reses ini sangat baik sekali sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ini juga merupakan fasilitasi di saat usulan kegiatan pada wadah musrenbang itu sudah berlalu atau terbatas usulannya, ya. Karena sebagaimana kita tahu kan, usulan dari masing-masing RW itu hanya terbatas, ya, hanya terbatas di 5 usulan, terus juga nanti disaring lagi di tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi. Pastinya kegiatan reses ini sangat baik sekali untuk bisa disampaikan, ya, permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, ya, khususnya mungkin di lingkungan sekolah. Pastinya kegiatan ini juga jadi sarana kita juga diskusi, ya, interaksi dua arah, sehingga tadi dapat dicarikan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin. Wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah kehormatan bisa ada di antara Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Pak Rio, ya, teman lama, ya, dan beliau terus-menerus, ya, peduli banget sama pendidikan meskipun sudah tidak di komisi soal pendidikan. Kemudian jarang betul Bapak Ibu reses itu dilakukan di sekolahan, melibatkan guru dan orang tua murid tuh hampir nggak ada kayaknya anggota dewan yang seperti itu, ya. Dan beliau punya perhatian terhadap pendidikan dan anak. Isu 2 itu yang menurut saya penting, ya, dan dekat dengan kita semua. Siapapun kita adalah orang tua, gitu. Dan siapapun kita sebenarnya guru, setidaknya guru untuk anak kandung kita sendiri. Dan kemudian Pak Fahmi, ya, Kepala Sudin, Pak Lurah, Bapak Kepala Sekolah, serta Ibu dari komite, serta Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Ibu guru. Baik, saya akan dia ngapain di dalam. Dan saat ini Indonesia berada di urutan 10 dunia dari 188 negara yang anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual secara daring. Sekarang perkosaan bisa dilakukan secara daring. Ya, dan itu anak-anak kita bahkan pada usia yang 8 tahun, jadi paling muda. Dan kita baru aja dengar berita, ya, luar biasa, di mana anak-anak SD memperkosa, ya, 5 orang anak SD memperkosa anak yang ya sama-sama SD tapi lebih kecil. Kenapa itu semua bisa terjadi? Nah, ini sebenarnya adalah dampak-dampak dari daring, dari internet. Jadi dunia yang begitu luas di era digital anak kita sekarang, sementara kita semua nih lahir tidak di era digital, ya.
Nah, ada begitu jauh jurang pemisah yang kalau kita nggak ngikutin, maka sebenarnya kita tidak tahu anak kita ini lagi tersesat. Nah, korbannya banyak banget ya, dan itu udah makin tahun makin tinggi korbannya. Oke, kita next. Kayaknya karena ini ya, saya keliwat deket ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat ada bapaknya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau istilahnya gini ya, anak kita anggap nakal, lalu kita menyebut nakal. Sebenarnya saya kurang setuju dengan kata nakal. Saya lebih setuju dia berperilaku kurang tepat gitu. Nah, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kan sekarang SMP ya. SMP itu usia 13-15 tahun. Kalau kita berbicara psikologi perkembangan anak, maka anak SMP ini masuk pada tahap di mana dia lebih percaya teman. Jadi kalau TK dia percayanya kita, orang tuanya, kata mamaku, kata papaku, itu jadi pegangan. Tapi begitu dia SD, kata guruku, orang tua nggak laku. Kita guru matematika, kita tahu cara ngajarin dengan langkah yang mudah dibanding gurunya. Tapi anak kita lebih percaya langkah gurunya dibanding kita gitu. Nah, itu adalah karena memang fasenya. Lalu ada yaitu fase usia anak Bapak Ibu 13, 15. Nah, sampai SMA lebih percaya teman. Guru nggak laku, orang tua juga nggak laku. Jadi, kalau kita berbicara tentang anak yang dianggap tadi tanda kutip berperilaku tidak tepat, sebenarnya penyebabnya bisa saja bagian dari perkembangan. Kalau anak kita mulai suka lawan jenis di umur ini, itu adalah hal yang wajar. Nggak wajar kalau dia suka sesama jenis kan? Kalau dia suka lawan jenis, ya alhamdulillah Bu gitu. Jadi kalau dia bilang cerita naksir lawan jenis, siapa itu? Oke gitu, sambutlah dengan baik gitu. Nanti kalau dia kemudian butuh curhat soal pendidikan seks secara dini, kita juga harus ngasih tahu. Pendidikan seks itu bukan ngajarin berhubungan seks, bukan. Tapi bagaimana dia melindungi tubuhnya. Bagian mana di tubuhnya yang nggak boleh dipegang dan nggak boleh di foto orang itu. Nanti kalau anak kita udah ngirim banyak, kan ceritanya disimpan berdua doang nih. Nah, disitulah mulai alat ancaman terjadi. Ancaman tuh bisa pakai pemerasan, tapi bisa juga ancaman itu dia disuruh mempraktekkan video. Dan itu udah banyak. Jadi ketika saya menjadi komisioner KPAI, ini anak seorang dokter loh, yang seorang dokter, ayahnya juga pengusaha. Dia cuma punya 2 anak, dan ini anak bungsu usia 14 tahun. Anaknya tinggi, cantik, lalu dia itu suka galau di media sosial. Biasanya anak kita tuh menampakkan nggak tuh, harusnya nggak boleh, rumahnya di mana, sekolahnya di mana, nama lengkapnya, identitas dirinya. Tapi kerap kali Gen Z anak kita itu mudah sekali sharing hal-hal begitu. Nah, nanti dilihat nih, oh dia kesepian ya, maka dia akan masuk dari sisi perhatian. Nah, lebih baik lagi kalau dia anak tunggal, kalau dia anak bungsu, karena lebih mudah mengambilnya kelak. Keluar yuk, taruh handphonemu, kita ketemuan. Lalu ketemu, ternyata kamu janjian sama ini ya, dia nyuruh saya jemput kamu, ketemunya pindah. Nah, ternyata disekap. Jadi, ketemunya sebenarnya di tempat ramai, yaitu di sebuah restoran cepat saji. Nah, begitu dia nunggu, kan nggak boleh pakai handphone. Handphonenya ditaruh kan? Itu untuk tidak dilacak. Lalu dari situ, dan dia juga sebelum berangkat diminta untuk menghapus semua komunikasi mereka. Termasuk pada media sosial. Dengan polosnya nih anak, karena tiap hari kan udah diberi, anaknya tinggi, cantik, putih, pokoknya benar-benar cantik. Dan prosesnya Bapak Ibu, walaupun anak ini mampu kita selamatkan, selama proses pengadilan, tentu dia harus juga menjadi saksi. Dan selama proses itu 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. Jadi kekerasan seksual tuh sangat kuat bagi anak ini, dampaknya bahkan bisa seumur hidup. Meski didampingi psikolog, itu traumanya terlalu berat. Karena dia sempat disekap, sempat dibawa pergi dari satu titik ke titik lain. Jadi dia kena TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Dan itu yang sebenarnya sekarang mengancam putra-putri kita. Jangan dikira hanya anak perempuan, anak laki-laki pun banyak yang menjadi korban.
Korban anak laki-laki walaupun yang terbesar melalui game online. Biasanya sebuah game butuh peningkatan ya, peningkatan level. Biasanya beli sesuatu tuh, Roblox apa tuh butuh. Nanti ditawarin, mau nggak dibeli-beliin ini? Pada nilainya ibu bapak cuma 50.000, 100.000, tapi kirim foto telanjang ya. Dan kasusnya untuk anak yang pakai game Hago, umurnya baru 8 tahun, dia menjadi korban. Ternyata pelaku umur 27 tahun sekaligus adalah dia sebagai supir online. Dan penemuan ini luar biasa, kurang dari 24 jam polisi berhasil mendapatkan itu, dan posisi yang bersangkutan ini pelaku di Bekasi. Ketangkep. Nah, ini jika cepat, tapi kebanyakan orang tua memilih untuk menyimpan, tidak memperkarakan, menganggap udah yang penting diputus saja si anak. Padahal kita tidak tahu bagaimana luka batin anak-anak kita. Kita menganggap itu aib, udah tutup aja, tapi kita tidak pernah membantu anak-anak kita untuk pulih. Demikian ya video ini, semoga ini bermanfaat. Tidak banyak anggota DPR di DKI yang memilih untuk menggunakan kegiatan reses untuk hal-hal positif yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dan bagaimana cara orang tua mendidik anak. Oke ya, ini sesuatu yang saya rasa patut diapresiasi. Demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.